Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ahadis Samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallahul ladzi amarna bil ittihad. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي دعانا بحب البلاد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي أوصل للعالمين إلى يوم المعاد. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Segala puji milik Allah dan sebaik-baik pujian hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, segala anugerah yang telah kita nikmati setiap harinya sampai detik ini pun tidak lain adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat yang kita rasakan, yang kita miliki saat ini, yaitu nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat-nikmat itu sudah sepantasnya kita datang bertemu di masjid yang mulia ini, di hari yang penuh keberkahan ini, untuk menunaikan ibadah salat Jum'ah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kita lakukan karena merupakan bentuk rasa syukur kita atas segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bahwa setiap khatib di atas mimbar akan selalu mengajak kepada semuanya, kepada para jamaah, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama mengajak diri kita masing-masing untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Mari dimulai hari ini dan seterusnya kita niatkan agar setiap waktu kita senantiasa berupaya melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan selalu ada upaya untuk menghindari apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta ini, telah memerintahkan kepada kita bersama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, dengan senantiasa mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah-ibadah, melaksanakan segala perintahnya, dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk dekat dan semakin dekat kepada Allah adalah dengan cara berzikir. Berzikir ini tidak hanya dilakukan dengan gerak lisan, memikirkan tentang penciptaan makhluk-makhluknya Allah, melihat ciptaan-ciptaan Allah, menikmati keindahan alam yang telah diciptakan oleh Allah untuk manusia ini, adalah salah satu alternatif untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik, Sang Pencipta alam beserta isinya ini. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita bahwa apa yang ada di muka bumi ini, bahwa apa yang ada di langit beserta isinya ini
diciptakan bagi mereka yang berfikir. Berfikir merupakan menjalankan fungsi otak yang kita miliki ini. Berfikir berarti menjalankan fungsi otak yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Berfikir atau tadabbur juga bentuk dari berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah, hal itu dituangkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang ayatnya berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, setelah mendengar ayat tersebut, tentu memberikan kita petunjuk akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menciptakan makhluk-makhluk yang berada di muka bumi ini, yang telah menciptakan beragam makhluk yang berada di langit, di alam semesta ini. Kita sebagai makhluk berakal, kita sebagai makhluk yang paling sempurna, tentu kita akan paham akan hal ini. Agar kita dapat memikirkan hal tersebut. Sebab kita diwajibkan untuk senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan berdiri, kita diwajibkan ingat Allah. Dalam keadaan sunyi, kita diwajibkan ingat kepada Allah. Dengan kondisi duduk, hingga tidur pun, menjelang tidur pun, kita diwajibkan untuk ingat dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita semuanya sebagai makhluk yang sempurna. Kita semuanya makhluk yang diberkali akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu memaksimalkannya menjadi salah satu bentuk rasa syukur kita. Wujud syukur kita itu sendiri. Mengingat syukur dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin diartikan sebagai menggunakan nikmat-nikmat anugerah yang telah diberikan oleh Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Allah menciptakan akal yang diberikan kepada kita untuk berfikir. Dan kita semuanya memikirkan makhluknya Allah guna mendapati keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain yang kita lakukan itu semuanya adalah bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir dalam sebuah tafsir Al-Quran Al-Azim memberikan penjelasan bahwa yatafakkaruna dalam ayat 191 dari surat Al-Imran di atas berarti memahami atau mengerti akan aturan yang ada di dalamnya yang menunjukkan keagungannya, kuasanya, pengetahuannya, kebijaksanaannya, kasih sayangnya. Sebab tidak sekali seseorang berfikir kecuali terdapat ibrah di dalamnya.
Sebagaimana disebut dalam sebuah syair Arab berikut. Idzal mar'u kanas lahu fikratun fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Semua ciptaan Allah memberikan hikmah tersendiri. Semua yang diciptakan oleh Allah ada manfaatnya untuk manusia. Contoh, nyamuk yang kerap kali dianggap sebagai pengganggu tidur kita, yang dianggap menjadi sumber penyakit oleh manusia, nyatanya menjadi jalan rizki bagi penjual obat nyamuk. Nyatanya bagi sebagian manusia bisa menjual cairan anti nyamuk. Tentu juga bagi peneliti dan pegawai yang memproduksinya, ini merupakan sebuah rizki tersendiri. Oleh karena itu, mari kita semuanya memaksimalkan akal fikiran kita untuk selalu mendekatkan diri, untuk selalu berupaya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, Sang Khalik pencipta alam semesta ini. Bahkan saking istimewanya berfikirnya manusia ini, saking istimewanya akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang menjadi makhluk yang sempurna ini, sampai disebutkan dalam hadis, tidak ada ibadah yang sempurna, tidak ada ibadah yang serupa dengannya. La ibadata katafakkurin. Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan disebutkan dalam kitab tafsir karya Imam Al-Qurtubi. Semoga kita semuanya dapat memikirkan, dapat merenungi segala macam bentuk yang telah diciptakan oleh Allah, baik yang kecil maupun yang besar, baik makhluk ciptaan Allah yang jelek atau yang cantik, baik ciptaan Allah yang tinggi atau rendah, yang luas. Dengan begitu insya Allah kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin mengenal Allah, bahwa apa yang kita lihat, yang kita rasakan di muka bumi ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga diri kita, anak-anak kita, keturunan kita semuanya, keluarga kita semuanya, dimanapun kita berada, kita bisa mampu untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu mensyukuri apa saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya kita semuanya digolongkan menjadi hamba-hamba yang selamat bahagia dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin.